kabar kalian semua? Gimana? Beras, kopi aman? Atau pacar kalian yang gak aman? Kali ini saya akan membahas film favorit saya banget, menceritakan kisah petualangan yang sangat gelap dan beradrenalin, lucu, berjudul Pirates of the Caribbean, Curse of the Black Pearl, menceritakan seorang kapten bajak laut dan kapalnya Black Pearl membebaskan kutukan. Oh iya, saya akan membahas series Pirates of the Caribbean dari yang pertama sampai yang paling baru secara berkala, jadi silakan kalian ikuti channel ini terus ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Ini dia. Berlatar belakang pada zaman kerajaan Templar, sebuah kapal dari kerajaan Inggris sedang berlabuh. Terdapat seorang anak kecil bernama Elizabeth Swann, ini bocahnya, sedang bernyanyi lagu perompak. Seketika salah satu awak bernama Gibbs memperingatkan agar tidak bernyanyi lagu tersebut. Di waktu yang sama, seorang kapten kapal bernama Norrington dan sang gubernur bernama Swann ikut nimbrung pergibahan tersebut. Tak lama terlihat seorang bocah anyut dibarengi dari kejauhan terdapat sebuah kapal karam seperti habis perang. Segera, para awak kapal tersebut diperintahkan untuk menyelamatkan bocah tersebut. Pasca anak tersebut terselamatkan, Elizabeth menemukan sebuah medali berartefak tengkorak. Segera, Elizabeth menyembunyikannya karena ia tidak mau kalau anak ini diketahui adalah perompak, maka anak tersebut akan dibunuh. Singkat cerita, kini Elizabeth sudah tumbuh dewasa menjadi seorang wanita cantik. Lampunya rusak, begitupun juga dengan anak anyut tadi. Ia bernama Will Turner, ini bebatoknya. Will memberikan sebilah pedang untuk sang jenderal sebagai rasa royalitas dirinya. Di siang hari yang panas dan pakaian gaun yang super sempit karena gengsi, Elizabeth sedang menghadiri sebuah acara penobatan Norrington sebagai komandor, atau bisa disebut sebagai jenderal di pelabuhan Inggris bernama Port Royal. Ya, inilah bajak laut kita semua, the one and only Captain Jack Sparrow. Singkat cerita, tujuan Jack hadir ke Port Royal adalah untuk mencuri sebuah kapal, namun di sela stand up komedinya, mereka melihat seorang wanita terjatuh di laut. Karena dua semprul ini tidak bisa berenang, padahal tentara, entahlah, Jack pun turun tangan. Yang ternyata wanita tersebut adalah Elizabeth yang terjatuh dari ketinggian karena tidak kuat dengan sesaknya pakaian. Namun kejadian aneh terjadi di mana saat artefak Elizabeth menyentuh perairan Karibia, seketika terdapat efek kejut dibarenginya dengan kondisi yang menjadi gelap dan berkabut. Saat Elizabeth berhasil diselamatkan ke tepi, Jack sempat diberikan terima kasih, namun saat mengetahui ia adalah perompak, dengan segera Norrington memerintahkan untuk menghukumnya. Namun tiba-tiba ya, Jack berhasil kabur dengan caranya yang lincah dan bersembunyi di sebuah rumah pandai besi. Di saat Jack berhasil melepaskan rantai borgolnya, muncullah Will yang ternyata adalah pegawai di rumah tersebut. Karena sang pemilik rumah ngorok, pada akhirnya Will lah yang bertarung dengan Jack. Jack sempat mengalahkan Will dengan gaya bajak lautnya, namun berakhir tertangkap dengan digaplok bebatoknya. Jack pun dipenjara, namun tiba-tiba ya, kapal Black Pearl tiba memporak-porandakan Port Royal dan mencari Elizabeth. Ya, Elizabeth dicari oleh para bajak laut karena ia menggunakan benda yang mereka cari. Saat ingin dibunuh, Elizabeth meminta sebuah parley atau perundingan, yang dimana parley sangat dihormati oleh para bajak laut. Kadang-kadang Elizabeth pun dibawa ke kapal Black Pearl dan ia pun berunding dengan kaptennya yang bernama Barbossa. Dan ini monyetnya, Jack. Ketika artefak tersebut diberikan, ya tentu saja Barbossa dan awaknya tidak menepati janji. Di malam hari, Elizabeth diajak makan malam oleh sang kapten. Karena hidup sedari kecil tersuplai dengan kegengsian, Barbossa pun mengatakan bahwa silahkan makan biasa saja, tidak usah resmi. Dan benar saja, ia memakan dengan lahap. Namun saat mendengar niat Barbossa masih menahan Elizabeth karena darahnya yang akan menjadi korban untuk membebaskan kutukannya dan awak kapal, Elizabeth pun spontan memberontak dan menusuk sang kapten. Namun tanpa diduga,
Ya, keserakahan nafsu tamak sudah mengutuk dirinya beserta awak kapal hingga menjadikan mereka semua makhluk abadi calon penghuni jahanam tengkorak. Singkat cerita, karena politik hanya memperumit keadaan Will dan terlalu banyak teori, Will pun memutuskan untuk membelot dengan menyelamatkan Jack. Sebagai imbalan, Jack diharuskan membantunya untuk menyelamatkan Elizabeth. Karena hanya Elizabethlah cinta hidup sematinya. Ya, berbagai perhitungan kalkulasi hanya terlalu banyak berpikir kurang bertindak. Jack dan Will pun hanya dengan cara yang sederhana sedikit dagel mampu mencuri sebuah kapal paling istimewa di Port Royal, yaitu Interceptor, yang padahal dijaga puluhan tentara. Jack sendiri merupakan kapten kapal Black Pearl sebetulnya, namun awaknya berkhianat dan Barbossa lah yang berakhir menjadi pemimpin pengkhianat dan kapten kapal Black Pearl. Kemudian Jack dibuang ke sebuah pulau. Di tengah perjalanan, Jack mengatakan pada Will bahwa ia merupakan keturunan kapten kapal bernama Bootstrap, namun ia tidak percaya. Singkat cerita, tentu sebuah kapal akan sulit berlayar apabila tidak memiliki cukup awak. Jack pun merekrut beberapa kru kapal, dimulai dari Gibbs. Gibbs ini merupakan ABK yang pernah bekerja untuk Norrington, di mana ia ternyata merupakan anak buah yang paling setia dengan Jack, namun bau babi. Ya, di mana tempat untuk merekrut kru berada di sebuah pulau yaitu bernama Tortuga, pulau yang rata-rata pengunjungnya tak lain para orang-orang rata kiri. Selebeo. Setelah mendapatkan kandidat yang seadanya, mereka pun berlayar. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di pulau terkutuk bernama Isla de Muerta, lokasi harta karun terkutuk berada. Di mana Black Pearl Team juga sudah berada di pulau tersebut dan saat darah Elizabeth berhasil dikorbankan, tidak terjadi apa-apa. Elizabeth pun digaplok. Will pun mengambil kesempatan di saat ributnya perompak. Segera Will pun melarikan diri menuju Interceptor dan membawa medalinya. Namun sayang, Jack tertangkap. Saat ingin dibunuh, Jack membocorkan sebuah informasi bahwa ia tahu darah siapa yang harusnya dikorbankan, sehingga Barbossa menarik perintahnya untuk membunuh Jack. Segera mereka pun menyusul kapal Interceptor. Dengan segala cara, mereka pun membuang semua persediaan untuk mengurangi beban kapal Interceptor. Namun tentu saja, kecepatan bukanlah tandingan Black Pearl. Dengan cepat, Black Pearl menyusul. Di sini Elizabeth pun menyatakan bahwa Will memang benar adalah keturunan perompak. Ia sempat marah dan meninggalkan medali artefak tersebut. Karena semua amunisi sudah dibuang saat kapal bersandingan, Will dan kru lainnya menggunakan alat seadanya, garpu, sendok, celana dalam, kutang, omongan mantan untuk menjadi peluru meriam. Dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Will teringat akan medali yang ia tinggalkan. Segera, ia pun mengambil medali tersebut. Namun sayangnya, ia malah terjebak dan berakhir kapal diledakkan sebelum ia bisa keluar. Tanpa diduga, ternyata Will masih selamat. Kemudian ia pun bernegosiasi kepada Barbossa untuk jangan membunuh awak kapalnya dan akan mengancam bunuh diri sehingga Barbossa tidak akan mendapatkan darahnya. Ya, lagi-lagi Barbossa berbuat licik dengan menangkap Will dan membuang Elizabeth serta Jack ke pulau yang sama saat Jack dibuang. Singkat cerita, sesampainya di pulau, Elizabeth pun kecewa kepada Jack dikarenakan mitos yang selama ini dia dengar mengenai pulau rahasia Jack Sparrow tidak sesuai realita, yang ternyata hanyalah sebuah pulau berisi minuman keras. Elizabeth pun membakar semua miras untuk memberikan kode isyarat kepada Port Royal untuk menyelamatkannya. Benar saja, kapal milik Norrington pun sampai dan Elizabeth meminta Norrington untuk menyelamatkan Will. Sempat menolak, namun dengan segala bujukan Jack, Norrington pun akhirnya mau. Sesampainya Norrington dan pasukan di Isla de Muerta, Jack lagi-lagi membujuk Norrington untuk mau mengikuti rencananya. Singkat cerita, Jack pun sampai bertemu dengan Barbossa dan kru. Jack pun mengelabui Barbossa untuk mencuri sebuah kapal besar milik Norrington dan berjanji akan menjadikan dirinya komandor. Barbossa pun segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi pasukan Norrington dengan menyelinap berjalan di dasar laut.
dibantu dengan 2 kru lainnya untuk mengalihkan perhatian. Yang blee adalah, bisa-bisanya ya, tentara kok nggak curiga ada 2 pasangan lagi pacaran di tengah pulau suram ini? Hanya sutradara yang tahu. Ya, seluruh awak kapal Norrington pun dihabisi, begitupun juga dengan Jack menyerang Barbossa. Di saat ada kesempatan, medali kembalikan ke tempatnya. Mengira Barbossa tidak mati saat ditembak Jack, namun kutukan sudah terlanjur terbebas dan Barbossa pun tewas bersama dengan semua awak kapalnya yang ditangkap oleh Norrington. Singkat cerita, Jack pun pada akhirnya harus menghadapi tiang gantungan, namun tanpa diduga, ya, Will beserta Elizabeth tanpa aba-aba dari wasit, mereka menyelamatkan Jack dan membelot dengan negaranya. Norrington pun harus kecewa di saat sang kekasih yang ia harapkan membohonginya. Kenapa kamu tidak jujur padaku, wahai perempuan? Maafkan karena begitulah perempuan. Kisah ditutup dengan kedua pasangan ini yang saling adu cipok. Mohon maaf sebelumnya, beliau fungsinya apa ya? Dan Jack pun kembali membelai kekasihnya Black Pearl. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil, lakukan sesuai apa yang kalian bahagiakan. Percayalah, perjuangan itu memang pahit, namun akan indah saat kalian melakukannya dengan sepenuh hati. Tidak ada yang gagal karena cinta Tuhan manusia tercipta. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Saya Kang Waru bersama jajaran Tengkorak Hidup, izin undur diri, sekian.